terima kasih kami diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang berbagai kebijakan yang terkait dengan penerima bantuan iuran atau PBI, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pertama, kami ingin sampaikan satu data yang ini kemudian nanti akan mempengaruhi seluruh perjalanan PBI kesehatan kita. Inilah data Dewan Ekonomi Nasional tahun 2025. Ada subsidi dan bantuan sosial yang besarannya 500 triliun lebih. Besar juga ya, 500 triliun lebih. Di situ jelas untuk PKH dan sembako, untuk PIP, untuk gas 3 kg, BBM, listrik, bansos lainnya termasuk PBI ada yang paling bawah itu. Ditengarai, nah ini yang menarik ini, ditengarai untuk PKH dan sembako misalnya itu 45% mistargeted atau salah sasaran. Jadi hampir bansos dan subsidi sosial kita itu ditengarai tidak tepat sasaran. Maka itu kemudian nanti Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang tadi sudah disebut oleh Pak Menteri Kesehatan. Nanti penjelasan rincinya oleh Kepala BPS, di mana ini adalah suatu sejarah baru buat Indonesia, di mana kita diwajibkan, baik itu kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, menjadikan DTSEN sebagai satu-satunya sumber untuk melaksanakan program-program pembangunan. Nah ini yang paling penting ini, dan ini belum semua dapat memahami dengan baik. Jadi sekarang itu program pemerintah harus berdasarkan DTSEN itu. Kemudian yang kedua, ini pagu anggaran satu tahun di tahun 2025 ya dari Kementerian Sosial. Yang paling penting adalah kami meng-SK-kan PBI dengan alokasi yang tadi sudah disebut 96.800.000 jiwa. Nilainya 48 triliun lebih, bisa dikatakan ini hampir 50 triliun. Cukup besar. SK-nya dari kami, data kami terima dari Bupati Wali Kota, lalu kami serahkan kepada Menteri Kesehatan. Selama ini seperti itu. Tapi setelah dengan adanya DTSEN ini, Bapak Ibu sekalian, ada konsekuensi yang harus kita tindak lanjuti. Ya, dengan adanya DTSEN ini ada konsekuensi yang harus kita tindak lanjuti. Yang pertama, di dalam DTSEN ada Mas, terusnya aja. Lanjut lah ini. Yang pertama, di dalam DTSEN ini sudah ada pemeringkatan. Yang mana di DTKS yang kami punya sebelumnya itu tidak ada pemeringkatan. Sekarang sudah ada pemeringkatan. Di mana ada desil 1 sampai desil 10. Nanti yang akan menjelaskan tentang desil adalah Ibu Kepala BPS. Apa yang terjadi di sana? Pertama, dinamis. Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali akibat pemutakhiran data. Dengan adanya pemutakhiran itu ada inclusion error. Mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima. Ada juga yang exclusion error. Mereka yang seharusnya menerima bansos namun tidak menerima bansos. Ini konsekuensi dari pemeringkatan, karena tadi disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat. Sangat dinamis sekali. Maka itu mulai tahun 2025 ini pula bansos kita salurkan dengan menggunakan data terbaru yang dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali. Ini untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan DTSEN ini, mengikuti Inpres nomor 4 tahun 2025. Kemudian konsekuensi kedua, penerima bansos bisa berubah, termasuk PBI Kesehatan. Selalu ada yang keluar dan ada yang menggantikannya.
Siapa yang keluar? Yang inclusion error, yang masuk daftar negatif list, yang bansosnya disalahgunakan seperti judol misalnya, yang mungkin sudah sejahtera atau graduasi atau naik kelas. Siapa yang masuk? Yang exclusion error, yang selama ini nggak dapat padahal dia mestinya berhak dan tentu sesuai dengan kriteria program. Nomor 3, penerima bansos daerah berubah. Yang berubah itu adalah bansos daerah, sementara kuota bansos daerah. Yang berubah itu adalah pertama kuota daerah berubah, saya ulang ya. Jadi penerima bansos daerah berubah. Kuota bansos nasional tidak berubah, tadi sudah disinggung. Ada 10 juta KPM untuk PKH, ada 18,3 juta KPM untuk sembako, dan 96,8 juta jiwa PBI untuk jaminan kesehatan. Jadi kuotanya tidak berubah, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Distribusi kuota daerah berubah mengikuti proporsi jumlah penduduk miskin di daerah. Intinya semakin banyak penduduk miskin, semakin banyak kuota bansos. Kemudian daerah yang kurang dari kuota akan ditambah, sementara daerah yang over kuota akan berkurang. Ini yang mungkin perlu kami informasikan di awal sebagai hal yang mungkin baru ya. Kemudian yang berikutnya ada mitigasi risiko. Terjadi protes bagi mereka yang awalnya menerima bansos akhirnya tidak menerima mitigasi. Saya ulang, terjadi protes bagi mereka yang awalnya menerima bansos akhirnya tidak menerima bansos. Mitigasinya dipersilahkan mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi cek bansos. Terjadi perubahan penerima PBI di daerah sehingga capaian UHC daerah berubah. Mitigasinya realokasi kuota PBI daerah menggunakan azas keadilan. Layanan kesehatan kepada masyarakat terhambat, mitigasinya disiapkan mekanisme reaktivasi PBI dengan cepat untuk mereka yang benar-benar miskin. Inilah Bapak Ibu sekalian, proporsi jumlah penduduk miskin provinsi terhadap nasional. Saya ingin sampaikan 52,45% penduduk miskin berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini data dari BPS. Prosentasenya kalau Jawa Timur 9,56%, Jawa Barat 7,08%, Jawa Tengah 9,58%. Tapi ketika dihitung jumlah penduduknya, Jawa Timur menjadi tertinggi, 3,89 juta orang, Jawa Barat 3,67 juta orang, dan Jawa Tengah menjadi 3,40 juta orang. Ini yang mungkin sebagai informasi untuk para Bapak Ibu sekalian.